Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Mary Neliana. Pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang KD 3.3 tentang peran pelaku ekonomi. KD 3.3 tentang peran pelaku ekonomi menjelaskan tentang pelaku-pelaku yang ada dalam perekonomian. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu tentang kegiatan ekonomi secara lebih detail. Begini penjelasan videonya. Kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan hidupnya, terdiri atas kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa disebut dengan produksi, kegiatan menyalurkan suatu barang atau jasa disebut dengan distribusi, dan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dinamakan konsumsi. Tujuan dari produksi diantaranya adalah yang pertama adalah untuk mendapatkan laba. Yang kedua adalah untuk meningkatkan atau menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. Ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi. Untuk memenuhi pasar dalam negeri, untuk memenuhi perusahaan dan rumah tangga, serta memenuhi pasar internasional merupakan tujuan produksi yang keempat. Tujuan produksi yang terakhir adalah untuk meningkatkan kemakmuran. Faktor produksi terdiri atas produksi asli. Produksi asli terdiri atas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam ini biasanya didapatkan di alam sekitar kita, sedangkan sumber daya manusia biasanya didapatkan dari tenaga kerja. Faktor produksi yang kedua adalah faktor produksi turunan, terdiri atas yang pertama adalah modal atau capital, yaitu semua alat yang dipergunakan sebagai penunjang dari proses produksi. Yang kedua adalah kewirausahaan atau entrepreneurship, yaitu kemampuan pengusaha untuk mengolah faktor-faktor produksi sehingga dapat melakukan kegiatan produksi secara efektif dan efisien. Bidang-bidang produksi diantaranya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah produksi primer. Produksi primer digolongkan ke dalam produksi ekstraktif. Produksi ekstraktif yaitu usaha untuk mengambil alam secara langsung. Contohnya adalah produksi pertambangan, perikanan laut, berburu, dan menebang hutan. Yang kedua dari produksi primer adalah agraris. Artinya usaha mengerjakan atau mengolah alam agar diperoleh hasil dari tumbuhan dan hewan. Contoh bidang agraris diantaranya pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan peternakan. Bidang produksi yang kedua adalah produksi sekunder, dibagi atas industri, yang artinya setiap usaha mengolah bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Contoh dari produksi industri diantaranya antara lain perakitan, pertekstilan, ukiran, dan kerajinan. Produksi sekunder yang kedua diantaranya adalah bidang perdagangan. Itu setiap usaha untuk membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuknya. Contoh dari perdagangan antara lain perdagangan regional dalam satu kawasan, perdagangan nasional dan internasional. Yang ketiga adalah produksi tersier. Bidang produksi yang ketiga, produksi tersier, yaitu produksi yang terdiri atas jasa, di mana usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Contoh produksi di bidang jasa antara lain perbankan, asuransi, pengangkutan, jasa, maupun hukum. Distribusi. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang kedua, terdiri atas distribusi langsung, di mana distribusi langsung dilakukan antara produsen dengan konsumen secara langsung. Distribusi yang kedua adalah distribusi tak langsung, artinya distribusi atau penyaluran barang yang dilakukan antara produsen dengan konsumen yang dilalui oleh suatu perantara. Perantaranya bisa berupa agen ataupun bisa berupa pedagang besar, pedagang kecil, atau pengecer.
Jadi intinya barang akan sampai ke tangan konsumen dengan melalui perantara terlebih dahulu. Bisa dari agen, ke pedagang besar, ke pedagang kecil, lalu sampailah ke konsumen. Konsumsi adalah kegiatan yang ketiga dari kegiatan ekonomi. Tujuan dari konsumsi intinya adalah untuk mendapatkan suatu kepuasan. Manusia mengkonsumsi barang atau jasa tujuannya hanya untuk mendapatkan kepuasan baik secara jasmaniah maupun ruhaniah. Ciri-ciri dari benda konsumsi diantaranya adalah mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Artinya setiap benda-benda konsumsi ini harus mampu memenuhi apa yang diinginkan oleh manusia sebagai kebutuhannya. Yang kedua adalah harus habis jika digunakan secara terus-menerus. Benda konsumsi akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Yang ketiga, ciri benda konsumsi adalah habisnya nilai barang. Artinya, jika kita mengkonsumsi suatu benda, maka nilainya akan berkurang seiring waktu benda tersebut kita gunakan. Demikian video yang telah kalian saksikan, semoga bermanfaat. Jagalah kesehatan dengan pola hidup sehat. Jagalah pikiran kita dengan selalu berpikir positif dan terus belajar. Salam ekonomi. Audio Jungle.